Oke, di sini kita loncat ke soal nomor 15 ya. Soalnya nomor 14 itu ada yang sama gitu di soal sebelumnya. Jadi kita loncat. Oke, kita langsung aja. Peningkatan hasil tangkapan ikan per hari berkisar 0,2 ton sampai dengan 0,4 ton. Hari ini hasil tangkapan ikan 40 ton. Nah, di sini ada P dan Q-nya, di mana P-nya 6, Q-nya itu adalah waktu yang diperlukan dalam bentuk hari agar hasil tangkapan ikan 42 ton. Manakah hubungan yang benar antara kuantitas P dan Q berdasarkan informasi yang diberikan? Oke. Kita lihat petunjuknya gitu ya, karena yang ditanyakan udah pasti tahu lah ya. Nah, di sini ada peningkatan. Diketahui peningkatannya itu adalah 0,2 sampai 0,4. Peningkatannya adalah 0,2 sampai 0,4. Nah, ini aku gunain warna apa ya biar kelihatan. Warna biru aja deh kayak tadi. Nah, lalu ini dalam bentuk ton gitu ya. Hasil tangkapan hari ini itu adalah 40 ton. Terus yang Q-nya tadi waktu yang diperlukan berarti T-nya itu dalam hari, di mana hasil tangkapan itu adalah 42. Oke, dan ini ini itu 6 gitu ya. 6. Oke. Berarti di sini kita akan mencari Q-nya dari petunjuk ini. Oke, langsung aja. Nah, di sini aku coba zoom gitu ya, biar lebih enak gitu. Gini kan enak gitu ya. Nah, di sini kalau kita lihat, tadi kan peningkatannya tadi kan dari 0,2 sampai 0,4. Terus tangkapannya itu 40 ton, terus yang ini ditanyakan adalah hubungan P dan Q, di mana Q-nya itu adalah 42 ton. Oke. Untuk mendapatkan berapa sih gitu kan waktu yang dibutuhkan gitu kan, berarti kita harus lihat dulu, kita harus tentukan dulu nilai Q dari petunjuk sebelumnya. Nah, udah pasti lah ya. Terus untuk mencari banyaknya hari dari peningkatan itu, berarti kita harus mengurangkan 42 dengan 40 atau selisih tangkapan per peningkatan. Jadi ibaratnya gini, kalau peningkatan itu kan misalkan dari 40 ke 42 itu kan makin meningkat kan. Nah, dari 0,2 sampai 0,4 peningkatannya juga gitu. Terjadi peningkatan. Jadi kayak ibaratnya itu sebanding gitu. Ini meningkat, ini juga 40 ke 42 itu juga meningkat. Makanya peningkatannya itu untuk menentukan banyaknya hari, berarti kita selisihkan peningkatan 42 dengan 40 dan juga 0,4 per 0,4 kurang 0,2 gitu. Ibaratnya gitu. Itulah selisih tangkapan per peningkatannya. Supaya kita bisa tahu berapa hari yang dibutuhin. Nah, terus kita lihat selisih tangkapannya itu. Dari 42 ke 40 kan 2 ton. Nah, maka saat hasil tangkapannya itu misalkan 0,2 katakanlah gitu. Ibaratnya 0,2 itu kayak ibaratnya perbandingan yang paling kecil gitu. Kayak ya ibaratnya gitu. Kayak peluang bisa aja sih kayak itu. Kayak peluang kecil untuk mendapatkan tangkapan itu 0,2 sampai 0,4. Ibaratnya bukan peluang sih. Bisa jadi sih. Enggak, bukan peluang. Peluang itu beda. Tapi ibaratnya ini tuh saat disederhanakan dia itu bakal jadi 0,2 sampai 0,4 ibaratnya gitu. Sehingga untuk mendapatkan saat dia 0,2 ton, saat dia di 0,2 ton, kita harus membagikan 2 ton ini tangkapannya itu per peningkatannya itu. Ibaratnya 2 per 0,2. Jadi ini tuh peningkatan ya. Bukan kayak hasil tangkapannya, tapi peningkatannya masing-masing itu di antara 0,2 sampai 0,4. Jadi selisih tangkapan itu peningkatan juga, tapi ini tuh juga peningkatan masing-masing, bukan dari 0,2 sampai 0,4
hasil tangkapannya, bukan gitu, tapi itu adalah peningkatannya. Jadi kita akan membagikan peningkatan per peningkatan, ibaratnya gitu. Jadinya saat dia 0,2 ton kita bagikan 2 dengan 0,2, hasilnya 10 hari. Saat dia 0,4 ton berarti banyaknya hari itu adalah 2 bagi 0,4 berarti 5 hari. Berarti saat dia 42 ton berarti diperlukan ya 5 sampai 10 hari. Nah, gitu. Terus Q-nya itu 6 ton. Saat kita lakukan perbandingan, berarti kan P-nya itu bisa lebih kecil dari Q atau P-nya itu bisa lebih besar dari Q. Kenapa? Karena P-nya itu kan tadi antara 5 sampai 10. Berarti P-nya itu ya bisa jadi ya 5 hari, 6 hari, 7 hari, 8 hari, 9 hari, 10 hari. Berarti saat kita bandingkan P dan Q-nya, berarti ya bisa jadi kalau Q-nya 6 gitu ya. Oke, berarti kita dapatkan ya 5, bisa jadi kan P-nya itu ya 5 kurang dari 6. Berarti P-nya itu lebih kecil dari Q, atau 6 dengan 6, P-nya 6, Q-nya 6 gitu ya. Ini ada tambahan juga ya. Berarti P-nya itu bisa jadi sama dengan 6. P-nya sama dengan 6, Q sama dengan 6. Berarti P-nya sama dengan Q gitu. Terus bisa jadi juga P-nya itu lebih besar dari Q. Bisa jadi dia 7 lebih besar dari 6, 8 lebih besar dari 6, sampai 10 lebih dari 6. Berarti ya bisa jadi P-nya lebih dari Q. Jadi kita nggak bisa secara pasti gitu ya mau membandingkan P dan Q-nya itu yang mana mau dipilih, sehingga informasi yang diberikan itu nggak cukup untuk memutuskan salah satu 3 pilihan di atas. Jadi jawabannya apa ya? Kita lihat aja deh. Jadi jawabannya opsi yang D gitu.